Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Agita Rindri, Master of Engineering. Saat ini saya adalah dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun dalam video ini saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Juga video pembelajaran micro teaching pada mata kuliah tersebut. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini. Mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini merupakan mata kuliah inti program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kurikulum tahun 2021, mata kuliah ini diletakkan di semester 4 atau semester genap dengan bobot SKS-nya sebanyak 2 SKS praktek. Yang mana implikasinya adalah 1 SKS pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini sebanyak atau selama 170 menit. Akan tetapi terjadwal, tatap muka terjadwalnya itu adalah 100 menit saja, sedangkan sisanya 70 menit ini untuk persiapan perangkat praktek dan juga untuk penulisan laporan praktek. Sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka jumlah pertemuan dalam satu semester itu adalah 18 minggu. Nah, ini sudah termasuk UTS dan UAS. Untuk deskripsi mata kuliah dari Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang kita harus ada penyampaian teori dan konsepnya, lalu dilanjutkan dengan prakteknya, karena penekanan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa harus paham dulu konsep Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Nah, kalau sudah paham, baru mahasiswa bisa menerapkan konsep tersebut ke dalam praktek Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Nah, sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada 3. Nah, yang pertama, mahasiswa harus mampu menganalisis konsep Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Ini kalau di taksonomi BLEM-nya itu adalah C4. Ini berkaitan dengan teori berarti. Lalu yang kedua, mahasiswa harus mampu memecahkan studi kasus pengalamatan jaringan. Nah, ini juga masih C4 di taksonomi BLEM-nya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran yang ketiga, nah ini sudah C6, artinya mahasiswa harus mampu merancang dan membangun jaringan komputer untuk mendukung komunikasi data. Baik itu intranet maupun internet, baik untuk jaringan dalam satu autonomous system ataupun antar autonomous system. Sedangkan untuk materi pembelajaran seperti ini harus dibagi menjadi 18 kali pertemuan dalam 18 minggu, yang mana untuk 1 minggunya ini totalnya yang terjadwal itu sekitar 200 menit ya. Nah, ini mata kuliahnya diawali dengan teori dulu lalu dilanjutkan dengan praktik. Nah, jadi di minggu 10 itu ada UTS dan di minggu ke-18 itu ada UAS. Sementara itu di minggu ke-17, nah ini adalah studi kasus ini sudah mengimplementasikan konsep dan praktik yang sudah didapatkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Lalu di minggu ke-5 itu semester ganjil kemarin ada pertemuan dengan praktisi. Tujuannya adalah agar mahasiswa ini bisa melihat lebih luas seperti apa implementasi jaringan komputer itu di industri. Nah, untuk daftar pustaka yang digunakan selama kuliah ini ada referensi utama. Referensi utama ini adalah referensi yang hampir setiap minggu digunakan, yaitu judulnya adalah buku praktis jaringan komputer. Kebetulan buku ini adalah buku yang saya susun sendiri. Untuk referensi pendukung, yang pertama itu adalah buku yang dibuat oleh Behruz Aforozan yang berjudul Data Communication and Networking. Lalu yang ketiga, buku Cisco CCNA in 60 Days oleh Paul Browning. Nah, sedangkan sistem pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah ini adalah 80% sistem pembelajaran tatap muka di kelas atau di laboratorium, sedangkan 20%-nya itu sistem secara daring.
dengan menggunakan teleconference maupun e-learning. Dan e-learningnya ini digunakan untuk interaksi tentang materi, video, sharing tugas. Nah, ini bisa diakses di e-learning dengan alamat e-learning.polman.babel.ac.id. Sedangkan metode pembelajaran, ini ada beberapa metode pembelajaran sepanjang mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data ini. Yang pertama ada ceramah, biasanya untuk menyampaikan konsep dan teori sebelum praktikum itu dilakukan ceramah, yang mana ceramah ini diharapkan bisa memotivasi mahasiswa untuk bertanya maupun berdiskusi dengan dosen. Lalu ada juga student center learning. Nah, ini biasanya pada saat praktikum, mahasiswa kan diberikan modul praktikum melalui buku yang tadi buku praktis teknik jaringan komputer. Nah, di situ mahasiswa harus mampu melakukan atau mempelajari modul praktikum itu dengan baik, mengikuti setiap percobaan yang ada di modul tersebut, lalu mengerjakan tugas praktikum. Nah, oleh karena itu di sini sifatnya adalah student centered learning. Nah, yang selanjutnya itu adalah case-based learning atau problem-based learning. Biasanya di modul praktikum itu di bagian tugas. Nah, itu diberikan kasus-kasus ya, diberikan masalah. Nah, mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada juga metode kuliah bersama praktisi yang biasanya dilakukan melalui Zoom, dan yang terakhir itu tentu saja praktikum. Sedangkan bentuk interaksi dosen dan mahasiswa ini adalah salah satu contoh interaksi di laboratorium, karena untuk mata kuliah ini memang dialokasikan lokasi perkuliahannya adalah di laboratorium selama 18 minggu. Nah, di sini dosen akan menjelaskan, mahasiswa akan bertanya dan berdiskusi, lalu selanjutnya mereka mengerjakan praktikum. Sepanjang praktikum mereka diberikan kebebasan untuk berdiskusi dengan dosen ataupun PLP yang ada di laboratorium. Terkadang mahasiswa pengen berinteraksi lebih jauh lagi dengan dosennya, maka saya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kontak WA. Nah, salah satunya contohnya ini yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Bentuk interaksi yang lain bisa melalui audio visual learning ya. Jadi saya memasukkan video dan saya meminta mahasiswa untuk meresum video tersebut sebelum kuliah saya laksanakan. Saya share juga di sini materi-materi, mahasiswa bisa memberi komen dan bisa memberi like atau bisa membagikan materi ini. Nah, ini salah satu bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan terkait dengan media pembelajaran, di laboratorium kami menyediakan smart TV, juga menyediakan komputer, lalu ada software simulasi yang yaitu GNS3 dan Cisco Packet Tracer, disediakan juga modul praktikum, e-learning, termasuk juga papan tulis, dan sebagainya. Nah, untuk teknik penilaian pada mata kuliah ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah unjuk kerja. Ada tes tertulis juga untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami terkait konsep dan praktik yang telah dilakukan. Dan ada observasi terkait sikap mahasiswa. Nah, di sini nanti akan ada rubriknya. Sedangkan untuk bobot penilaian, bobot penilaian ini adalah UAS-nya 25%, UTS-nya 20%, sikap itu 10%, sementara karena selalu ada praktek, unjuk kerja, maka di setiap minggu, yang 16 minggu itu nanti ada penilaian praktik, hasil praktikum. Nah, itu menempati 40% dari bobot penilaian mata kuliah ini. Untuk rubrik penilaian unjuk kerja yang berupa praktek, maka ini ada aspek-aspek penilaiannya. Yang pertama, kalau mahasiswa mengerjakan seluruh percobaan yang ada di praktik, yang ada di modul praktikum, serta mengerjakan juga tugas praktikumnya secara tepat, maka bobot skornya itu 100 untuk satu kali praktik. Lalu yang kedua, kalau dia hanya mengerjakan percobaan tapi tidak mengerjakan tugas praktikum atau sebaliknya, maka bobot yang ia dapat itu hanya 50. Nah, selanjutnya, apabila
mengerjakan keseluruhan, baik praktik, tugas praktik maupun percobaan, akan tetapi ada kesalahan 1 atau 2, maka ini masih bisa mendapatkan skor 70. Namun apabila terlalu banyak kesalahan dalam praktek tersebut, maka bobotnya hanya mendapatkan 60. Sedangkan untuk mahasiswa yang tidak mengikuti dan mengerjakan praktikum, maka ini akan mendapatkan skor 0 untuk prakteknya. Nah, skor maksimum keseluruhan ini adalah 100. Nah, untuk penilaian tes tertulis, nah untuk setiap satu soal atau satu pertanyaan, maka dibutuhkan ketepatan dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan menjawab pertanyaan tes. Nah, apabila tidak ada kesalahan sama sekali dalam menjawab pertanyaan tes, jawabannya mendalam, sesuai dengan soal, maka itu akan mendapatkan bobot 20. Akan tetapi kalau dalam mengerjakan, mengidentifikasi dan menganalisa pertanyaan, jawabannya ada 1 atau 2 kesalahan, maka dia tetap mendapatkan skor sekitar 12. Nah, apabila tidak menjawab, maka akan mendapatkan bobot 0. Sedangkan ini adalah rubrik untuk penilaian sikap observasi. Jadi ada lognya pada hari dan tanggal berapa, atas nama siswanya siapa, ada kejadian apa. Ada yang aktif bertanya, ada yang selalu menyelesaikan percobaan praktikum lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Nah, ini akan mendapatkan nilai sikap melalui observasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan deskripsi dan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua mahasiswa pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan memaparkan materi pada minggu kelima terkait dengan perangkat keras jaringan komputer. Akan tetapi untuk perangkat keras jaringan komputer ini kan ada banyak ya. Nah, jadi ini Ibu fokuskan 3 dulu untuk pertemuan kali ini, yaitu hub, switch, dan router. Pernah dengar nggak istilah hub, switch, dan router? Pernah. Di mana? Di SMK. Oh, yang dari SMK pernah ya? Mungkin yang dari SMA belum ya? Tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama sepanjang mata kuliah jaringan komputer ini. Jadi untuk yang dari SMA tidak perlu berkecil hati ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai jenis perangkat keras jaringan komputer beserta dengan mekanisme kerjanya. Nah, dalam hal ini kita fokuskan ke 3 dulu, yaitu hub, switch, dan router. Lalu untuk yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa perangkat keras jaringan komputer yang sesuai dengan organisasinya. Ini materinya sudah Ibu share di link kita. Ada 2 materi. Yang pertama yaitu buku ajar teknis jaringan komputer, dan satu lagi ini perangkat keras jaringan komputer berupa PowerPoint Ibu. Ya, nanti silakan dibuka untuk dibaca. Nah, sedangkan untuk buku praktis jaringan komputer ini juga bisa kalian akses ya di link. Nah, ini adalah bukunya. Nanti silakan dicari bab tentang perangkat keras jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang perangkat keras jaringan komputer, kita review dulu pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak tentang ini? Masih ya. Jadi ini gambar apa sih? Proses penerimaan data. Betul ya, komponen pada komunikasi data. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa ada 5 komponen dari komunikasi data. Yang mana kalau satu saja tidak ada maka tidak akan terjadi komunikasi data ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada sender, ada receiver ya. Nah, sender dan receiver ini itu biasanya berbentuk perangkat keras jaringan ya, bisa komputer, bisa switch, bisa router. Nah, yang pertama itu akan mengulas tentang hub. Nah, ini hub, gambarnya seperti ini ya. Ada beberapa port. Nah, tahu port nggak?
Tahu ya, port itu adalah untuk Vektor kabelnya. betul ya, untuk menghubungkan kabel komputer kita dengan si hub. Maka kabel UTP-nya harus kita masukkan ke dalam si hub ini melalui port-port ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini mungkin mirip dengan switch ya. Hanya saja mekanisme kerja antara hub dan switch ini ada perbedaan. Nah, sekarang Ibu akan coba menganalogikan dulu mekanisme kerja dari hub. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, ini ada gambar apa nih? Rumah ya. Nah, di sebuah jalan ini ada 3 rumah, yaitu rumahnya si Adi, Budi, dan Cici. Nah, pada suatu hari si Adi ini pengen mengucapkan selamat ulang tahun untuk si Cici. Nah, konsep si hub ini adalah dengan seolah-olah si Adi ini berteriak gitu ya, halo Cici, happy birthday. Nah, seperti itu. Nah, implikasi dari sistem pengucapan ulang tahun seperti yang dilakukan Adi ini bagaimana? Kedengeran nggak si Cici? Kedengeran ya? Lalu si Budi bagaimana? Kedengeran juga. Nah, itulah konsep mekanisme kerja dari hub. Kalau ada pesan dari satu node atau satu komputer atau satu device yang terhubung ke hub mau mengirim pesan ke device yang lain, maka seluruh device yang terhubung di hub tersebut bisa menerima pesan tersebut. Nah, menurut kalian sistem kerja yang seperti ini bagus atau jelek? Jelek, betul ya. Kenapa? Gimana? Betul, keamanannya rendah karena pesan yang kita kirimkan ini bisa diterima oleh orang yang tidak berhak, ya enggak? Lalu implikasi yang lain adalah padatnya lalu lintas data. Kenapa begitu? Karena kalau semua yang terhubung ke hub ini mengirimkan pesan, maka pesannya kan pasti banyak kan di dalam jaringan hub tersebut. Nah, semua perangkat yang terhubung ke hub itu disebut satu collision domain ya. Mengulas kinerja dari switch. Nah, itu tadi terkait dengan hub. Gimana, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hub? Jelas. Oke, jelas. Nah, sekarang kita ke switch ya. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah switch ya. Nah, ini Ibu bawakan contoh switchnya. Bentuk fisik dari switch kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ada apa ini? Ada port ya. Nah, portnya kalau di sini ada 24 port. Artinya apa ini? Kita bisa menghubungkan 24 komputer atau device ya ke dalam switch ini. Kalau dia sudah terhubung ke satu switch ini, maka dia bisa berkirim data ya, bisa saling terhubung. Oke. Ada lagi yang bentuknya lebih kecil. Jadi switch ini banyak ya jenisnya, kalian boleh memilih ya, semakin lengkap itu harganya semakin mahal. Nah, kalau ini ada berapa port? 8. Ada 8, berarti kita hanya bisa menghubungkan berapa komputer? 8 ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme kerja dari switch. Tolong perhatikan semuanya ke layar. Nah, di sini ada satu buah switch, satu buah hub. Nah, untuk switch-nya terhubung ke satu komputer, yaitu komputer Santi. Sementara si hub-nya ada 2 komputer, yaitu Wawan dan Budi. Nah, pada suatu hari si Wawan ingin mengirim pesan ke Budi ya. Nah, kalau konsep kerja hub, maka pesan yang masuk ke hub itu akan diteruskan kemana? Ke semua portnya ya. Nah, kita lihat pesannya juga dikirim ke arah switch, ya enggak? Iya ya. Nah, si Budi otomatis menerima kan pesan tersebut karena memang dia terhubung ke hubnya. Nah, permasalahan selanjutnya saat si pesan melewati switch, ternyata pesan tersebut dihentikan oleh switch. Nah, dari sini kita sudah mulai dapat gambaran bahwa switch ini memfilter pesan ya. Artinya kalau pesan itu tidak ditujukan untuk si penerima, maka tidak boleh melewati ya. Itu bedanya dengan hub, sehingga si switch ini sudah punya kemampuan untuk menyaring pesan. Nah, kalau kita lihat pesan dari si Wawan tidak akan sampai ke Santi ya. Karena apa? Karena switch menghentikan pesan tersebut. Artinya si Santi aman dari collision ya. Dia nggak akan menerima data yang tidak perlu.
Sehingga si Santi ini termasuk collision domain yang berbeda dengan si Budi. Nah, kesimpulannya adalah switch dapat memecah collision domain, menghentikan collision domain ya. Nah, akan tetapi pada switch ini dikenal namanya broadcast ya. Semua komputer yang terhubung ke switch ini mereka saling berkirim broadcast ya. Meskipun jumlah sinyalnya kecil, data yang dikirim kecil, tapi kalau terlalu banyak yang terhubung ke sini, akibatnya apa? Lalu lintas jaringan juga semakin padat ya. Nah, misalkan begini, kita punya switch yang berisi 24 port, lalu kita hubungkan lagi dengan switch 24 port lagi. Akhirnya jaringan kita ini terdiri dari 1000 komputer misalkan terhubung melalui switch. Nah, kalau 1000 komputer ini saling berkirim pesan, ya, pesan broadcast, maka yang terjadi apa? Lalu lintas menjadi padat juga. Oleh karena itu solusinya kalau kalian pakai switch, jangan terlalu banyak komputernya. Ya, kalau misalkan di Polman ini ada 1000, ya udah pecahkan jaringannya, jangan semuanya pakai switch. Sekarang kita mau melihat domain collision sama broadcast ya. Nah, ini ada satu buah switch dengan 4 komputer, yang mana dari gambar ini kita bisa punya 4 collision domain. Jadi bukan satu collision domain seperti hub ya. Kalau hub satu ini ya satu collision domain. Tapi kalau si switch ini switch, maka 4 collision domainnya. Kita lanjut yang ketiga yaitu router. Perangkat keras yang ketiga router, ini gambar bentuk fisiknya. Jadi router ini banyak jenisnya tergantung dari jenis yang kita gunakan ya. Kebetulan di kita di Ibu saat ini hanya menyimpan yang wireless ya. Nah, ini bentuknya ada port-portnya juga untuk menghubungkan apa? Switch ya. Jadi router ini untuk menghubungkan switch dengan switch ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali gambar mekanisme kerja router. Coba Zevania, ini gimana gambarnya menurut Zevania? Ada berapa switch? Kalau menurut saya sih switchnya di sini jadi ada 2 ya, dan di situ ada satu orang itu selalu mengirimkan pesan yang dulu kalau semuanya, namun yang dulu kalau semuanya. Jadi ibaratnya kalau untuk bisa berkomunikasi maka router itu harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Ya betul, terima kasih Zevania. Kita kasih applause. Mahasiswa yang aktif nanti ada poin lebih ya dari Ibu ya. Jadi di kelas harus aktif. Nah, harusnya kalau kita hanya pakai switch, semua ini menerima ya broadcast itu ya. Misalkan routernya nggak ada nih, nah semua menerima karena ada aliran data dari sini. Nah, tapi karena di tengah-tengah ada router, maka si router menghentikan broadcast. Dengan demikian kesimpulannya adalah router ini bisa menghentikan broadcast ya. Nah, ini karakteristik dari router. Router bisa memecah broadcast domain ya. Yang kedua, router menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Kalau switch ini bekerja di data link layer kedua, maka si router ini bekerja di layer ketiga ya, yaitu network layer. Dia mengenali apa berarti? Alamat IP, betul sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu pemahaman kita bersama terkait materi yang baru saja Ibu sampaikan ya. Ini ada sebuah studi kasus yang mana sebuah organisasi ini terdiri dari 3 divisi. Ada divisi keuangan 8 komputer, lalu ada divisi SDM 5 komputer, dan ada divisi produksi 5 komputer. Berarti total ada berapa komputer ini? 18. Nah, sekarang dari studi kasus ini, coba kalian analisa kita butuh perangkat keras apa saja
dari yang Ibu jelaskan sebelumnya? Dan berapa jumlahnya? Juanda, mic-nya tahu nggak Juanda? Berdiri. Ada 3 switch dan 1 router, Bu. Betul. Gimana itu pencariannya? Di sini tidak menggunakan hub karena hub tadi kan Ibu jelaskan sudah lawas. Ya. Nah, terus untuk menghubungkan antar divisi agar agar broadcastnya tidak bertabrakan, maka setiap divisi itu menggunakan 1 switch. Dan untuk menghubungkan setiap divisi, maka membutuhkan router, Bu. Jadi 3 switchnya akan terhubung ke 1 router. Ya, gimana, betul ya? Betul. Betul. Ya, terima kasih Juanda. Silakan aplausnya untuk Juanda. Untuk menggambarkan kebutuhan dari organisasi ini dengan kasus yang seperti ini, maka kita akan coba membuatnya dengan menggunakan software paket tracer ya, simulasi paket tracer. Jadi di sini ada divisi SDM, di sini ada divisi keuangan, lalu yang di bawah ada divisi produksi dengan 5 buah komputer. Nah, kalian sudah membuka Cisco paket tracernya? Sudah ya. Nah, misalkan di divisi SDM itu ada 5 ya, ada 5 komputer. Kalian tinggal ambil saja icon komputer ya, tinggal di drag ke workspace-nya. Nah, kalau device ini butuh medium transmisi nggak? Device yang ada di sini butuh medium transmisinya. Pakai apa? Betul, pakai kabel UTP ya. Nah, kabel UTP ini kalau kita mau menghubungkan 2 perangkat yang sama, kita menggunakan apa? Kabel cross. Ya, Bu. Nah, sekarang coba lihat kalian menggunakan ini Cisco paket tracernya. Ada yang sudah siap? Coba dari oh, udah. Coba Ibu lihat dari mana? Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil dari perkuliahan kita pada hari ini ya. Nah, sekarang kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, hub dan switch ini bisa digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Lalu untuk switch ini dia bisa menghentikan collision domain ya. Sedangkan router bagaimana? Router bisa menghubungkan 2 jaringan yang berbeda ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kuliah kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan angkat tangan. Ya, Reki. Silakan. Baik, izin bertanya, Bu. Ya. Router itu bekerja pada layer ketiga, yaitu data link. Betul. Kalau switch itu bekerja pada layer kedua, yaitu network. Nah, kalau hub sendiri itu bekerja di layer berapa, Bu? Sekian, terima kasih. Ibu, ini konfirmasi lagi ya. Tadi kayaknya kebalik ya, Reki ya. Kalau switch kan di layar 2. Ya. Kalau router layar 3. Nah, kalau hub ini dia layar fisikal ya, layar fisik. Itu layar berapa? 1. Jadi dia semacam repeater yang hanya meneruskan sinyal ya. Ya, itu. Mungkin itu. Reki gimana? Cukup? Cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan latihan menentukan broadcast dan collision domain. Silakan berkelompok, nanti dibahas dengan kelompoknya. Baiklah, Ibu rasa cukup di sini. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Terus belajar ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.